warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 3 memaparkan materi trauma tulang belakang. Trauma tulang belakang. Definisi: kompresi vertikal atau aksial adalah suatu trauma vertikal yang secara langsung mengenai vertebra yang akan menyebabkan kompresi aksial. Pada kondisi ini terjadi burst verturae, kerusakan pada tulang belakang dan spinal secara klinis akan lebih parah di mana apabila ligamen posterior robek sehingga terjadi fraktur spinal tidak stabil. Anatomi bagian A, susunan tulang vertebra. Ada beberapa susunan. Yang pertama, vertebra cervical, kedua vertebra trokal, 3 vertebra lumbal, 4 vertebra sakral, 5 vertebra koksik. Bagian B, susunan otot. Yang pertama, M. erythrospinae, M. latissimus, M. obliquus externus abdominis, M. obliquus internus abdominis, M. serratus posterior inferior, M. obliquus externus abdominis, M. serratus anterior. C. Susunan persyaraf. C. Sistem persyarafan. Saraf lumbal 1 dan 2 membentuk nervus genitofemoralis yang mengurus persyarafan kulit daerah genital dan paha bagian atas bagian medial. Komponen motoris mensarafi M. cremaster. Saraf lumbal 2, 3 dan 4 membentuk nervus obturatorius yang mensarafi M. obturator dan M. abductor paha, dan bagian sensori mensarafi persendian paha. Bagian dorsal membentuk nervus femoralis M. quadriceps femoris. Saraf lumbal 2 dan 3 bagian dorsal membentuk N. cutaneus femoralis lateralis mengurusi kulit paha bagian lateral. Saraf lumbal 4 dan sampai sakral 3 bagian ventral membentuk nervus tibialis. Saraf lumbal 4 sampai sakral 2 bagian dorsal bersatu menjadi nervus peroneus atau fibularis communis. Etiologi. A. Trauma langsung merupakan trauma yang sering menyebabkan fraktur. Fraktur tersebut terjadi pada saat benturan dengan benda keras. B. Putaran dengan kekuatan yang berlebihan atau hiperleksi pada tulang akan dapat mengakibatkan dislokasi atau fraktur. C. Kompresi atau tekanan pada tulang belakang akibat jatuh dari ketinggian, kecelakaan lalu lintas, dan sebagainya. D. Gangguan spinalis bawaan atau sejak kecil atau kondisi patologis yang menimbulkan penyakit tulang atau melemahnya tulang. E. Postur tubuh, obesitas, dan kegemukan body mekanik yang salah seperti mengangkat benda berat. Patofisiologi. Tulang belakang yang mengalami gangguan trauma menyebabkan kerusakan pada medula spinal. Tetapi lesi traumatik pada medula spinal tidak selalu terjadi karena fraktur dan dislokasi. Efek trauma yang langsung bersangkutan tetapi dapat menimbulkan lesi pada medula spinal disebut West-Falls atau trauma indirect. West-Falls adalah gerakan dorsal fleksi dan
antrofleksi berlebihan dari tulang belakang secara cepat dan mendadak. Akibat hipertensi, dislokasi, fraktur dan mislap radix saraf spinal dapat tertarik dan mengalami jejaz atau leksi. Pathway trauma mengenai tulang belakang. Yang pertama dari cedera kolumna vertebralis, cedera medula spinalis. Selanjutnya pendarahan mikroskopik masuk pada reaksi peradangan. Terus terjadi shock spinal, respon nyeri hebat dan akut, terus terjadinya nyeri. Selanjutnya disfusi persepsi spasial dan kehilangan sensori dan terjadi perubahan persepsi sensori. Selanjutnya masuk terjadi edema pembengkakan, terjadinya penekanan saraf dan pembuluh darah, sehingga terjadi penurunan perfusi jaringan. Selanjutnya terjadinya reaksi anestetik, masuk ileus paralitik, gangguan fungsi rektum dan kandung kemih, sehingga terjadi gangguan eliminasi urin dan alvi, sehingga terjadi penurunan tingkat kesadaran dan akhirnya terjadinya resiko trauma injury. Komplikasi pada fraktur lumbal tulang belakang dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama komplikasi sekunder akibat cedera tulang belakang, dan yang kedua komplikasi berkaitan dengan prosedur pembedahan. Komplikasi ini terjadi akibat cedera saraf tulang belakang, pada umumnya disebabkan oleh keterbatasan otot tubuh dalam bergerak, antara lain jaringan otot mengecil, atrofi otot, dan berat badan bertambah karena aktivitas sangat terbatas. Selanjutnya pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada foto Röntgen, yaitu ada diameter anteroposterior kanal spinal. Yang kedua kontur, bentuk, dan kesejajaran vertebra. Yang ketiga pergerakan fragmen tulang dalam kanal spinal. Yang keempat keadaan simetris dari pedikel dan prosesus spinosus. Yang terakhir ketinggian ruangan diskus intervertebralis. Yang B CT scan dan MRI. Masuk pada data pengkajian primer dan sekunder. Yang pertama pengkajian primer, yaitu 1. Airway, adanya desakan otot diafragma dan interkosta akibat cedera lumbal, trauma tulang belakang sehingga mengganggu proses jalan nafas. Yang kedua, breathing, pernafasan dangkal, penggunaan otot pernafasan, pergerakan dinding dada. Yang ketiga, circulation, hipotensi atau biasanya sistol kurang dari 90 mmHg. Bradikari, kulit teraba hangat dan kering. Poikilotermi atau ketidakmampuan mengatur suhu tubuh, yang mana suhu tubuh bergantung pada suhu lingkungan. Yang keempat, disability, kaji kehilangan sebagian atau keseluruhan kemampuan bergerak, kehilangan sensasi, kelemahan otot. Masuk pada pengkajian sekunder. A. Exposure, adanya deformitas tulang belakang. B. FIVE, intervensi. Yang pertama foto Röntgen toraks untuk mengetahui keadaan paru. Yang kedua CT scan untuk menentukan tempat luka atau jejaz. Yang terakhir MRI untuk mengidentifikasi kerusakan saraf pada lumbal. C. Giff Chomfrov, kaji adanya nyeri ketika tulang belakang bergerak. D. Head to toe, leher
Terjadinya perubahan bentuk tulang lumbal akibat cedera. Dada, pernapasan dangkal, penggunaan otot diafragma dan interkosta akibat cedera spinal. Pelvis dan perineum, kehilangan kontrol dalam eliminasi urin dan feses. Terjadinya gangguan pada ereksi penis atau priapis. Inspeksi back atau posterior surface. Kaji adanya spasme otot, kekakuan, dan deformitas pada tulang belakang. Selanjutnya, diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan merupakan penilaian klinis tentang respon manusia terhadap gangguan atau proses kehidupan, atau kerentanan respon dari seorang individu, kelompok, atau komunitas. Berikut ini diagnosa yang mungkin muncul pada fraktur lumbal menurut Brunner dan Sudar 2002 ada dua, yaitu yang pertama nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Misalnya trauma ditandai dengan gejala minor. Diagnosa subjektif mengeluh nyeri, diagnosa objektif tampak meringis bersikap protektif. Yang kedua, ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri ditandai dengan tanda dan gejala minor. Diagnosa subjektif merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi, merasa bingung, sulit berkonsentrasi. Diagnosa objektif tampak gelisah, tampak tegang, dan sulit tidur. Sekian dan terima kasih. Itulah yang menjadi pemaparan materi kami dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Presentasi dari kami, bila ada yang mau bertanya, silakan. Ya, Saudara Nur, silakan. Baiklah, saya dari kelompok 3, saya akan bertanya apakah akibat dari cedera tulang belakang. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 2, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Nurul dari kelompok 3. Apa akibat dari cedera tulang belakang? Akibat dari cedera tulang belakang, komplikasi yang dapat terjadi akibat cedera saraf tulang belakang pada umumnya disebabkan oleh keterbatasan otot tubuh dalam bergerak, antara lain jaringan otot mengecil atau disebut atrofi otot, berat badan bertambah karena aktivitas sangat terbatas, luka pada punggung atau bokong akibat tidak bisa bergerak. Terima kasih. Apakah saudara sudah puas? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Selamat siang.